semua, perkenalkan nama saya Digmar Starigan dengan NIM 2303060075. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Sumatera Utara Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian. Dalam video ini, saya akan membahas sedikit mengenai metabolisme karbohidrat untuk melengkapi tugas saya dengan mata kuliah biokimia yang diampu oleh Ibu Insinyur Penny Patriani, SPT, MP, IPM, ASEAN Eng. Sebelum kita membahas tentang metabolisme karbohidrat, kita harus mengerti atau mengetahui terlebih dahulu apa itu metabolisme dan apa itu karbohidrat. Metabolisme adalah serangkaian proses kimia yang terjadi dalam tubuh untuk mengolah zat-zat makanan dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh sel-sel dalam tubuh. Metabolisme melibatkan berbagai jenis reaksi kimia dan molekul-molekul yang bekerja sama untuk memecah atau membentuk senyawa-senyawa tertentu. Sedangkan karbohidrat adalah salah satu jenis nutrisi penting yang ditemukan dalam makanan seperti biji-bijian, buah-buahan, sayuran, roti, pasta, dan gula. Karbohidrat merupakan sumber utama energi bagi tubuh manusia dan dapat ditemukan dalam bentuk glukosa, sukrosa, fruktosa, dan lainnya. Kita sudah mengetahui apa itu metabolisme dan apa itu karbohidrat. Oleh karena itu, kita akan memasuki metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat adalah proses di mana tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan menghasilkan energi yang dibutuhkan untuk aktivitas seluler. Biasanya terdapat dua jalur utama dalam metabolisme karbohidrat, yaitu glikolisis dan siklus Krebs. Glikolisis adalah proses pertama dalam metabolisme karbohidrat di mana glukosa dipecah menjadi dua molekul asam piruvat. Proses ini menghasilkan sejumlah kecil ATP dan NADH. Selanjutnya adalah asam piruvat masuk ke dalam siklus Krebs di mana energi lebih banyak dihasilkan. Dalam siklus Krebs, asam piruvat diubah menjadi senyawa asetil-CoA dan bereaksi dengan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida atau CO2, NADH, FADH2, dan ATP. NADH dan FADH2 kemudian digunakan oleh rantai transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP melalui fosforilisasi oksidatif. Namun proses metabolisme karbohidrat tidak hanya berhenti di sini. Terdapat juga proses penting lain seperti gluconeogenesis, pembentukan glikogen, dan pengaturan kadar gula darah. Perlu kita ketahui, glikogen adalah molekul besar yang tersusun dari banyak glukosa yang disimpan sebagai cadangan energi. Jika kebutuhan energi sedang tinggi dan persediaan glikogen sudah habis, maka tubuh harus mencari sumber energi lain. Sedangkan gluconeogenesis adalah proses pembentukan glukosa yang terjadi ketika tubuh membutuhkan energi, ketika persediaan glukosa dan glikogen telah habis. Proses ini terjadi di hati dan ginjal dan melibatkan beberapa tahap reaksi biokimia yang rumit. Pembentukan glikogenolysis adalah proses penguraian glikogen menjadi glukosa yang terjadi ketika tubuh membutuhkan energi, tetapi tidak ada cukup glukosa dalam darah. Proses ini terjadi di hati dan otot, dan liberasi glukosa dari glikogen melibatkan serangkaian reaksi biokimia yang disebut lintasan glikogenolysis. Sedangkan pengaturan kadar gula darah yang stabil sangat penting bagi kesehatan tubuh. Kadar gula darah yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Oleh karena itu, tubuh memiliki sistem pengaturan gula darah yang sangat penting. Hormon insulin dan glukagon berperan penting dalam pengaturan gula darah. Insulin diproduksi oleh sel-sel beta di pankreas dan berfungsi menurunkan kadar glukosa darah atau gula darah dengan membantu penyerapan glukosa ke dalam sel. Sedangkan glukagon diproduksi
oleh sel-sel alfa di pankreas dan berfungsi meningkatkan kadar glukosa dalam darah dengan merangsang pelepasan glukosa dari hati. Semua proses ini sangat penting untuk menyeimbangkan kebutuhan metabolisme karbohidrat dalam tubuh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan sedikit tentang metabolisme karbohidrat. Mungkin dalam pembahasan saya ini ada sedikit kesalahan atau kekurangan. Dalam hal ini saya meminta maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Semangat. Oke.